Hai teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita datang dengan penuh sukacita dan mari kita siapkan pikiran hati kita. Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk datang memuliakan nama Tuhan. Karena Dialah Tuhan yang maha besar, Dialah yang berjaya di atas hidup kita, dan Dialah Tuhan, Raja di atas segala Raja. Mari kita pujikan Dia Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, Engkau Tuhan Rajaku. Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu,
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan agar kami dapat berkumpul bersama untuk beribadah ya Tuhan. Tuhan tolong berkati agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, tibanya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Biarlah hati kita benar-benar dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Dan biarlah hati kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita pujikan diam di hadirat Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh
Shalom semuanya. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah dan kita boleh kembali belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami datang bersyukur kepadamu. Engkau Allah pencipta kami, Engkau Allah pemelihara hidup kami. Engkau memberikan firman-Mu untuk kami boleh mengenal Engkau, untuk kami boleh terus percaya kepada Engkau. Pimpin dan tuntunlah kami semua, jika kami boleh bersama-sama membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Jika kami boleh memikirkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan terima kasih, inilah doa kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bersama-sama akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur, Mazmur 55. Kita membuka Mazmur 55, kita akan membaca keseluruhan dari Mazmur ini. Kita akan membacanya bersama-sama. Doa minta tolong terhadap musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian, pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya, di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia. Janjinya dilanggarnya, mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah.
Tetapi Engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Kita membaca kembali ayat yang ke-23 bagian A. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Dan kalimat terakhir di ayat yang ke-24, tetapi aku ini percaya kepadamu. Kita bersyukur kita hidup di zaman yang penuh dengan kemudahan. Dan Miss juga bersyukur ada di zaman di mana sebelum seperti kondisi yang sekarang ini sehingga lebih bisa membandingkan dan lebih sangat terasa kemudahan-kemudahan yang diperoleh pada zaman disebut zaman now. Nah, misalnya Miss ingat kalau dulu pengen minum teh itu diseduh, ditunggu sampai kemudian bubuk teh itu ya sudah mengendap, barulah bisa menikmati teh yang dengan nikmat. Tapi di zaman sekarang kita sangat mudah, dalam hitungan beberapa menit kita sudah bisa menikmati teh oleh karena ada teh celup. Ini bukan iklan ya, tapi pas ini salah satu favorit teh dari Miss. Kemudian juga ketika kita, nah mungkin ini sesuatu yang disukai, yang diperlukan ketika kita mau makan. Kalau dulu harus diulek dulu, tetapi sekarang dengan gampang kita mendapatkannya. Bahkan kita bisa memilih mau yang rasa apa, mau yang sesuai dengan selera kita, yaitu apa? Sambal. Nah, kemudian kalau salah satunya lagi, sekarang ini kita diingatkan 3M, salah satunya mencuci tangan. Nah, untuk lebih praktisnya sekarang ada juga dalam bentuk yang seperti ini yang sangat membantu setiap kita. Kehidupan kita banyak dipermudah dengan berbagai hal yang sudah boleh ditemukan di zaman ini. Apa yang sudah dikerjakan oleh manusia sampai saat ini. Kita bisa menyebut bahwa kita ada di zaman yang serba instan. Kita mungkin berharap kalau bisa, ini Miss menyingkatnya mencapai 3M. Dengan mudah kita M pertama mencapai segala sesuatu. M yang kedua mendapatkan sesuatu. Dan M yang ketiga mengatasi sesuatu. Bahkan bukan hanya sesuatu tetapi segala sesuatu. Mencapai, mendapat, bahkan bisa mengatasi segala sesuatu. Nah, ada salah satu iklan dari bank yang menyebut cukup diklik saja. Benar, ada banyak hal kita cuma klik saja. Dan kita mengenal satu, ya mungkin bisa disebut ini pribadi di dunia maya, yaitu Mbah Google. Kita bisa mendapatkan banyak informasi atau segala sesuatu yang kita butuhkan ketika kita hanya dengan klik saja. Ketika kita di dalam kehidupan, kita juga berharap bisa mengatasi segala sesuatu dengan klik. Seperti ada suatu keajaiban, seperti ada satu mantra yang bisa kita gunakan. Kalau kita lihat di dalam perjalanan kehidupan setiap orang, baik kita, baik orang lain, bukankah tidak pernah terlepas dari kesulitan atau masalah? Seperti pada saat ini, bukan hanya keluarga tertentu, orang tertentu, masyarakat tertentu, negara tertentu, bahkan seluruh dunia menghadapi wabah COVID-19. Dan orang Kristen, bukan orang Kristen sama-sama juga menghadapi hal ini. Baik orang Kristen, bukan orang Kristen, sama-sama pernah mengalami masalah atau kesulitan di dalam kehidupannya. Dan juga termasuk COVID-19. Kita tidak ada pengecualian. Kita pun sebagai orang Kristen bisa terkena COVID-19. Bahkan ada di antaranya yang meninggal karena terkena COVID-19. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, para tokoh Alkitab di dalam perjalanan hidup mereka juga ada kesulitan-kesulitan, ada tantangan-tantangan. Di dalam kehidupan mereka tidak selalu segala sesuatu berjalan dengan baik.
berjalan dengan lancar. Kita mengenal Miss menyebut 2 tokoh dengan huruf D. Yang pertama adalah Daud. Dia yang menulis dari Mazmur yang kita baca tadi. D, tokoh yang selanjutnya adalah Daniel. Sekalipun dia seorang yang sudah melakukan segala sesuatu dengan baik, tetapi ada peristiwa ia mengalami ancaman maut, yaitu ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa. Di dalam Perjanjian Baru ada banyak tokoh. Miss memilih 2 tokoh dimulai dengan huruf P, yaitu Petrus. Petrus salah seorang murid Tuhan Yesus yang kemudian mengabarkan Injil setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ia mengalami banyak tantangan, ia bahkan dipenjara dan hampir akan dihukum mati. Begitu juga dengan Paulus. Tadinya sebagai orang Farisi dia hidup nyaman, punya status sosial yang baik. Sebagai orang yang terhormat, sebagai orang yang terpandang. Justru ketika dia menjadi orang Kristen, dia mengalami banyak kesulitan, bahkan penganiayaan. Kita bisa melihat kisah mereka di Kisah Para Rasul. Daud, ketika pertama kali dimunculkan kisahnya, satu kisah yang spektakuler, yaitu Daud dan Goliat. Seorang Daud yang badannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Goliat yang begitu tinggi besar, tapi ia berhasil mengalahkan Goliat. Tapi kemudian di dalam perjalanan kehidupannya, ia terus dikejar-kejar, ia hampir dibunuh oleh Raja Saul, dan ada banyak tantangan di dalam perjalanan kehidupan Daud. Tadi ketika kita membaca di dalam Mazmur 55, di sini kita tidak melihat bagaimana latar belakang atau seperti apa sebenarnya kesulitan yang dihadapi. Tapi dari kalimat-kalimat yang dituliskan oleh Mas Daud di dalam Mazmurnya, ia ada dalam situasi yang sangat sulit. Ia bahkan mengatakan, pagi, siang, sore, tengah malam, tengah hari, saya ini cemas, saya ini menangis. Begitu ia menggambarkan kesulitannya. Nah, kalau saja bisa klik lalu mengatasi masalahnya pada waktu itu. Dan dia menuliskan, dia berharap seperti di ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Seandainya saya punya sayap, saya bisa terbang. Seandainya saya bisa lari jauh-jauh. Seandainya saya bisa bersembunyi dari kesulitan ini. Dengan kata lain, ia berharap saya bisa berhasil untuk mengatasi akan situasi kesulitan yang sedang saya hadapi pada saat ini. Dan di dalam satu ayat, hanya satu ayat di sini yang ia tuliskan, yang menjelaskan kepada kita bahwa ternyata dia yakin, dia berhasil, dia akan bisa bertahan ketika dia mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Dan dia menuliskan, ditutup di dalam Mazmur ini, tetapi aku ini percaya kepadamu, tetapi aku ini percaya kepada Tuhan. Dia mengajak kepada pembaca, kepada setiap kita yang hari ini ketika kita membaca bagian dari Mazmur ini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Daud mengajak kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk tetap percaya kepada Allah. Percaya Allah itu berkuasa, percaya Allah itu sanggup, percaya Allah itu mau bertindak. Karena apa? Karena Allah yang memelihara setiap kita. Allah lah yang memelihara hidup kita. Allah memelihara kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada kalian, kepada saya, kepada kita semua. Ketika kita mengatakan bahwa Allah yang memelihara hidup kita, apakah hanya sebatas Allah itu yang menolong kita, memberi kekuatan pada kita untuk mengatasi kesulitan-kesulitan kita? Tentu
itu hanya salah satunya. Ketika ada kesulitan, kita percaya Allah yang memelihara kita, kita mendapatkan pertolongan. Tapi bukan hanya sebatas itu arti dari Allah yang memelihara hidup kita. Allah memelihara kehidupan setiap kita. Itu juga berarti Allah yang memberikan apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan? Setiap hari tentu ada banyak kebutuhan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita berbicara dengan kebutuhan, mungkin yang pertama yang terpikir oleh kita tentunya kebutuhan pokok di dalam hidup kita. Yang kita kenal dengan pangan, papan. Tapi hari ini kita juga mau mengingat kembali. Sesungguhnya firman Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ada yang lebih penting yang kita butuhkan di dalam hidup kita, yang tidak mungkin kita bisa mencapainya, yang tidak mungkin kita bisa mendapatkan atau mengatasinya dengan usaha kita sendiri. Di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus memberikan banyak sekali perumpamaan. Dan ada satu pasal di Lukas pasal yang ke-15, Tuhan memberikan perumpamaan dari domba yang hilang, kemudian dirham yang hilang, dan ditutup anak yang hilang. Dalam satu pasal ada 3 perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita akan menyaksikan video dari salah satu peristiwa di mana di zaman modern ini ternyata ada domba yang hilang yang dicari sampai ditemukan kembali oleh si pemiliknya. Domba adalah hewan yang memiliki bulu lebat dalam tubuhnya. Setiap tahunnya, bulu domba pun harus dicukur untuk menjaga kebersihan dari domba itu. Bulu domba yang telah dicukur terkadang dijadikan sebagai bahan wol untuk pakaian seperti jaket. Ternyata di dunia ini terdapat domba dengan bulu paling tebal loh. Domba ini bernama Shrek. Tahukah kamu, selama 6 tahun, Shrek tidak pernah mencukur bulu yang menempel di tubuhnya. Alhasil, tubuh Shrek pun dipenuhi oleh bulu tebalnya. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Tonton terus video ini ya! Shrek adalah seekor domba merino jantan yang telah dikebiri dan tinggal di South Island, Selandia Baru. Dia berhasil mencuri perhatian internasional pada tahun 2004 karena ketebalan bulu yang menyelimuti tubuhnya. Shrek menjadi terkenal setelah domba itu diketahui melarikan diri dari kandangnya karena takut dicukur. Selama 6 tahun, dia bersembunyi di gua-gua dan akhirnya berhasil ditangkap kembali oleh John Perriam, pemilik Shrek. John bahkan tidak mengenali Shrek ketika pertama melihatnya. Setelah selama 6 tahun lolos, akhirnya Shrek berhasil ditangkap dan dicukur bulu wolnya. Hasilnya, bulu-bulu itu mencapai berat 27 kg, kira-kira 6 kali berat bulu domba merino pada umumnya. Jumlah yang cukup besar untuk membuat pakaian untuk 20 orang dewasa. Bulu Shrek dicukur langsung di sebuah acara di televisi nasional Selandia Baru. Hasil lelang dari bulu itu disumbangkan dan berhasil mengumpulkan dana sebesar $150.000. Dana tersebut disumbangkan untuk pengobatan anak-anak. Domba berusia 16 tahun yang memiliki karir melesat ini juga bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru loh, dan menjadi tokoh yang sering diceritakan dalam buku anak-anak. Pemilik Shrek, John Perriam, mengatakan bahwa domba tua itu pun akhirnya harus banyak diistirahatkan karena selalu sakit lantaran usianya yang menjelang senja. Pemerintah setempat berencana untuk membuatkan patung Shrek, sementara sang pemilik juga berniat untuk membuat patung perunggu untuk binatang kesayangannya itu. Nah, seperti video yang kita saksikan, kita melihat bahwa si pemilik ini pun tidak membiarkan
dombanya yang hilang itu tetap terhilang. Dia pergi mencari sampai ia bisa menemukan kembali dombanya. Demikian juga di dalam perumpamaan yang dituliskan di dalam Lukas yang ke-15, itu di dalam perumpamaan domba yang hilang. Kalau kita melihat perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan dirham yang hilang, perumpamaan anak yang hilang. Dimulai dari binatang ternak yang hilang, lalu uang yang hilang, kemudian anak yang hilang. Kalau misal pribadi melihat ini seperti ada satu tingkatan. Dari binatang ternak, kemudian uang. Dari sesuatu yang dianggap seperti tingkatan makin berharga ya. Dari binatang ternak, uang, kemudian anak atau seseorang. Dan kalau kita lihat perbandingannya, tadinya dombanya 100, hanya satu yang hilang. Itu pun tetap dicari. Kemudian dari 10 dirham, hanya satu yang hilang. Dan selanjutnya dari 2 anak, 1 yang hilang. Walaupun hanya 1 dari sekian banyak atau dari jumlah yang ada yang hilang, itu dicari sampai ditemukan. Dicari sampai ditemukan. Nah, mungkin kita kalau mengingat, kita pernah mendengar, kita pernah tahu bahwa salah satu dari pengajaran perumpamaan ini mengajarkan betapa besarnya kasih Allah yang mau mencari, yang mau memberikan pengampunan, keselamatan bagi orang berdosa. Kita belajar salah satunya melalui perumpamaan ini. Apa yang paling kita butuhkan, yang kita tidak bisa mencapai, mendapat, mengatasinya dari diri kita sendiri. Itu diberikan Allah kepada kita, yaitu keselamatan. Nah, khususnya pada zaman pandemi COVID, bukankah banyak orang berjaga-jaga supaya tetap selamat, tetap hidup, jangan sampai terkena apalagi meninggal karena COVID. Sesungguhnya banyak usaha dilakukan manusia untuk dia bisa tetap menjaga kehidupannya di dunia ini. Tapi kita melihat bahwa Allah memelihara hidup kita. Bukan hanya hidup di dunia ini, bahkan sampai di dalam kekekalan. Karena ketika kita ditebus, kita diampuni dosa kita. Tuhan memberikan kita hidup yang kekal. Kita tidak kebal terkena COVID-19. Bahkan ada mungkin orang-orang yang kita kenal yang terkena COVID, lalu ada yang meninggal dunia. Tetapi ada perbedaannya, bahwa ketika orang-orang yang percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, entah karena COVID salah satunya meninggal dunia, bahwa ia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di surga. Kita melihat bahwa Allah memelihara. Kita boleh menyingkatnya juga di dalam, sekali lagi ada 3M. Bahwa Allah melihat setiap kita. Allah mengetahui bagaimana kehidupan, keadaan, dan apa yang kita alami. Dan yang ketiga, Allah memelihara kita. Allah melihat, Allah mengetahui, Allah memelihara hidup kita. Allah memelihara hidup kita bukan berarti bahwa hidup kita akan selalu lancar, akan semua berjalan dengan baik, akan aman-aman saja. Atau kita bisa mendapatkan apapun yang kita harapkan, apalagi yang kita inginkan. Bukan dalam arti yang seperti itu. Seperti tadi contoh para tokoh Alkitab pun, mereka mengalami banyak tantangan dan kesulitan. Kita pun tidak terbebas dari sakit penyakit. Kita pun tidak terbebas ketika ada kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Lalu kita juga pernah mengalami tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Seperti yang dialami oleh Daud yang ia tulis di dalam Mazmur. Tetapi ketika kita mengingat bahwa Allah memelihara, Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Apa yang kita perlukan. Misalnya ketika kita sakit,
Ketika kita sakit, Tuhan memberikan kita pengharapan, kekuatan bahwa Allah akan menolong sehingga kita bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Sedikit Miss menyaksikan bahwa baru-baru ini dari Natal sampai tahun baru, Miss mengalami sakit dalam waktu yang cukup lama. Miss juga menjadi khawatir karena ketika keadaan membaik, lalu kemudian ternyata muncul lagi kondisi yang drop yang lainnya. Lalu dari apa yang disampaikan oleh dokter, dan itu sesuatu yang bukan makin baik, tetapi kondisi yang semakin parah. Tetapi Tuhan yang memelihara itu yang akhirnya boleh menolong sehingga mendapatkan penanganan yang tepat. Dan Miss boleh beroleh kesembuhan. Dan Miss boleh tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun ketika di dalam sakit itu rasanya sulit untuk tetap berpengharapan bahwa keadaan akan membaik seperti itu. Ketika kita belajar, kita pun bisa mengalami kesulitan, baik di dalam pelajaran tertentu misalnya. Tetapi ketika Allah yang memelihara kita, Dia boleh memberikan kita semangat dan kekuatan untuk kita boleh belajar. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, satu kalimat yang juga sama yang dituliskan oleh Rasul Petrus. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya atau kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, ketika Petrus menulis tentang ayat ini, dia sebenarnya sedang menguatkan melalui suratnya kepada orang-orang Kristen pada zaman itu yang mengalami banyak penganiayaan, mengalami banyak kesulitan. Bukankah oleh karena pemeliharaan Allah, bukan hanya yang disebutkan di Alkitab salah satunya hanya Petrus, tapi ada begitu banyak orang Kristen yang tidak disebutkan namanya. Oleh karena pemeliharaan Tuhan, mereka boleh tetap percaya kepada Tuhan, dan hari ini Injil boleh sampai kepada kita yang hidup di zaman ini, dan kita pun mendapatkan anugerah keselamatan. Itu karena pemeliharaan Allah. Hari ini kalau kita masih bersama dengan keluarga kita, hari ini kita tetap di rumah kita bersama dengan keluarga kita atau punya tempat tinggal yang baik. Kita masih punya makanan setiap hari, bahkan bisa bersekolah, mister bisa tetap mengajar. Semuanya itu karena pemeliharaan Allah bagi setiap kita. Dan ketika kita mengingat bahwa Allah itu memelihara hidup kita, kita mengingat bahwa Allah yang memegang kendali atau Allah yang memegang kontrol. Ia adalah Allah yang berkuasa. Ia Allah yang mau, Ia Allah yang sanggup untuk bertindak. Apa yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Mengingat bahwa Allah yang memelihara hidup kita akan menolong kita terus tetap percaya kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Aku ini percaya kepadamu. Kita akan menjadi orang yang terus percaya kepada Tuhan seumur hidup kita. Yang boleh memelihara iman kita seumur hidup kita. Bahkan kita boleh menjadi orang yang terus menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Miss mengajak kita mau bersama-sama menyanyikan satu lagu yang Miss yakin kalian tahu tentang lagu ini. Miss agak lupa judulnya ya, tapi biasanya kata pertamanya semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. Kami kembali datang bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengingat Engkau bukan hanya menciptakan kami sebagai ciptaan yang paling istimewa dari segala ciptaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Tapi sesungguhnya kami begitu istimewa di mata Tuhan. Sehingga kami yang telah berdosa, yang seharusnya menerima hukuman dosa. Tapi Tuhan, Engkau yang sudah menunjukkan betapa Engkau memeliharakan hidup kami. Engkau mau mengubahkan hidup kami untuk kami boleh dibenarkan. Bahkan kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal yang Engkau sediakan kepada setiap kami yang percaya dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam perjalanan kehidupan kami tidak terlepas dari kesulitan, tantangan, bahkan mungkin ada penderitaan. Ada banyak keadaan di dunia ini yang membuat kami merasa khawatir, membuat kami menjadi cemas. Bahkan mungkin di antara kami juga ketika masa COVID, di mana kami tidak tahu kapan akan berakhir. Ada banyak perubahan-perubahan yang secara manusia kami melihat ada kondisi-kondisi yang semakin memburuk. Tapi Tuhan, kami hari ini mengingat akan firman Tuhan, mengingat kembali Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Kami boleh tetap percaya kepadamu. Tuhan, peliharalah iman kami untuk boleh tetap terus percaya kepadamu seumur hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, ini doa kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita pujikan sebab Kau besar. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita bersama-sama kita kembali menaikkan syukur, puji, hormat kita kepada Tuhan. Kita datang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami memohon Allah pencipta pemelihara hidup kami yang akan terus memimpin menuntun di dalam perjalanan kehidupan setiap kami.
dan Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang juga akan memberikan kami kekuatan pertolongan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menguatkan hati kami, menjadikan kami orang-orang yang boleh terus percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Biarlah firman Tuhan yang sudah dibawakan boleh melekat dalam hati kita, yang boleh kita renungkan dan juga boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.